Halo teman-teman semua, para pencinta tanaman vanili dimanapun Anda berada saat ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam menonton channel ini. Saat ini saya berada di perkebunan tanaman vanili, tepatnya di Sentani, Jayapura, di mana di tempat ini kita telah budidayakan jenis tanaman vanili, yaitu jenis tanaman vanili planifolia. Tanaman ini kita sudah tanam di sini kurang lebih 7 bulan, di mana pertumbuhannya sangat bagus dan subur. Dan tanaman ini juga nanti coba kita kembangkan lagi apabila di tempat ini telah bisa berhasil dengan baik. Bagaimana perkembangan selama 7 bulan ini? Kita review berikut kepada teman-teman semua. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa juga kita ambil contoh yang baik ini untuk teman-teman bisa lakukan juga di tempat Anda berada, khususnya para petani atau pencinta tanaman vanili. Kita saksikan aja liputannya berikut ini. Semoga teman-teman semua terhibur dan menambah ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan dalam budidaya vanili planifolia ini adalah dengan cara metode kotak vertikal ke atas. Yang ditanam dalam kebun vanili ini adalah jenis vanili planifolia, di mana di kebun ini kurang lebih sudah ditanam 7 bulan lebih. Sedangkan pertumbuhan daripada vanili di tempat ini sudah sangat baik, di mana pertumbuhannya sangat bisa beradaptasi dengan lingkungan di tempat ini. Tanaman vanili merupakan tanaman yang menghasilkan bubuk vanili yang beraroma dan harum, dan biasanya digunakan sebagai bahan atau resep pembuatan kue-kue. Dalam perkembangannya, tanaman vanili planifolia ini bisa dikembangkan dengan cara modern, yaitu dengan 2 metode, yaitu secara generatif ataupun dengan cara vegetatif. Kita lihat batang vanili dan daunnya sangat hijau dan tebal, di mana setiap cabang telah tumbuh dengan tunas-tunas baru, dan daunnya juga sangat hijau dan tebal. Metode ini sangat baik di tempat ini, di mana batang-batang daripada vanili ini menjalar dari bawah ke atas ataupun sebaliknya dari atas ke bawah. Dalam budidaya kotak vertikal ke atas ini kita menggunakan secara vegetatif, yaitu perbanyakan tanaman yang memakai bagian-bagian vegetatif tanaman seperti akar, batang, ataupun daun. Adapun kelebihan dari cara vegetatif yaitu, pertama, masa tumbuh tanaman vanili ini lumayan pendek. Yang kedua, tanaman vanili cepat berproduksi atau berbuah. Dan yang ketiga adalah alternatif lain buat vanili yang tidak menghasilkan biji. Yang keempat yaitu mempunyai sifat-sifat yang lebih baik daripada tanaman induk sebelumnya. Dan yang kelima yaitu vanili dapat tumbuh pada tanaman yang mempunyai
lapisan tanah dangkal. Untuk kelemahan daripada cara vegetatif ini yaitu akaran yang muncul kurang kuat karena bukan akar tunggang. Yang kedua adalah kecenderungan mempunyai sifat jelek dari induk sebelumnya. Yang ketiga yaitu pengadaan bibit agak mahal karena memerlukan waktu dan biaya yang banyak. Yang keempat, pada masa pertumbuhan vanili ini agak lama. Dan kelima, perbanyakan bibit jumlah yang besar sangat sulit untuk dilakukan dari satu pohon indukan tanaman vanili. Untuk metode vegetatif yang digunakan di kebun ini adalah dengan teknik stek, kemudian teknik tunas, dan teknik rundukan. Kita lihat batang dan daun vanili sangat subur sekali. Nampak kotak-kotak vertikal ini berdiri sangat rapi dan telah tumbuh vanili-vanili yang kita tanam dalam kotak vertikal ke atas ini. Dalam budidaya vanili ini, tentu kita harus memperhatikan hal-hal yang sangat penting yang harus kita ketahui tentang bagaimana vanili ini bisa tumbuh di suatu tempat. Yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman vanili ini di suatu kawasan ataupun daerah di mana vanili ini kita tanam adalah pertama, iklim, di mana iklim yang cocok untuk tanaman vanili ini adalah iklim tropis dan subtropis. Kemudian yang kedua adalah kita memperhatikan elevasi dan temperatur di mana daerah tersebut sangat cocok kita tanam vanili. Untuk tanaman vanili ini sangat cocok ditanam di atas ketinggian 400 hingga 700 meter di atas permukaan air laut, dan juga temperatur berkisar antara 22 hingga 25 derajat Celcius secara kontinu per tahun. Kemudian yang ketiga adalah melihat curah hujan, di mana hujan sangat dibutuhkan oleh anggrek vanili ini, kisaran antara 2000 hingga 3000 mm per tahun, dengan kelembapan udara atau tanah berkisar antara 80%. Bila mana saat musim kemarau, maka tentu kita harus menyiapkan cara penyiraman secara berkala sesuai dengan kebutuhan tanaman vanili ini. Yang keempat adalah melihat tekstur tanah. Tanaman vanili sangat menyukai dengan kondisi tanah humus, karena dia menyukai humus dan bisa beradaptasi untuk akar dan batangnya cepat tumbuh. Yang kelima adalah memperhatikan kandungan nutrisi dalam tanah. Kecukupan nutrisi tanah seperti kadar natrium, fosfor, kalsium, dan magnesium sangat menentukan untuk pertumbuhan dan perkembangan vanili ini ditanam. Kemudian yang keenam yaitu
kita memperhatikan tanaman pelindung atau jaring peneduh. Tanaman vanili ini sebaiknya kita buatkan jaring peneduh atau paranet agar tidak terkena dengan sinar matahari secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah memperhatikan intensitas cahaya matahari dalam budidaya vanili ini. Vanili membutuhkan cahaya sebesar 35 hingga 55% cahaya matahari secara langsung. Sampai di sini dulu teman-teman semua, liputan budidaya vanili planifolia ini dengan review pertumbuhan 7 bulan. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya para pencinta tumbuhan. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Dan buat teman-teman yang hadir dalam beranda komentar di video ini, saya akan mengunjungi teman-teman semua untuk kita saling support dan maju bersama. Sampai ketemu kembali.